Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome to Ahelmi Channel. Selamat datang di channelnya Ahelmi. Masih dalam pembelajaran yang sama di rubrik Sairan, Sajian Inspirasi Ramadan. Kita masih membahas salah satu cabang ilmu agama yang mempelajari tentang cara-cara membaca Al-Quran, atau lebih dikenal dengan istilah ilmu tajwid. Ingat, dalam sebuah kaidah disebutkan wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Mengambil atau menggunakan hukum tajwid dalam membaca Al-Quran adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah keharusan. Maka siapa orang yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid, tentu dia akan berdosa, tidak mendapatkan kebenaran pada saat pembacaannya, akan terkena peluang kekeliruan pada saat pembacaannya. Ingat, salah fathah, salah kasroh, salah doma, atau bahkan salah huruf dan salah kalimat akan merubah makna yang dikandung di dalamnya. Maka dari itu, yuk sama-sama kita belajar pembelajaran ilmu tajwid guna meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan kemampuan kita dan kefasihan kita di dalam membaca Al-Quran. Memang seperti apa sih urgensinya, pentingnya kita menguasai ilmu tajwid? Contoh kecil saja. Ingat perbedaannya. Apabila di dalam surat Al-Fatihah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Di situ mimnya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Sedangkan contoh lainnya di dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Mimnya tidak dibaca panjang. Sederhana tetapi bisa merubah makna di dalam pembacaan Al-Quran. Itulah tadi salah satu contoh betapa pentingnya kita membaca ilmu tajwid. Contoh lainnya seperti di dalam surat Al-Ikhlas. Umumnya anak-anak kita, kalian semua mungkin diantaranya, atau mungkin ada beberapa teman kita yang sering membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Lupa bahwasanya di dalam huruf sodnya ada tasdid. Itu akan membuat maknanya berbeda. Sedangkan ilmu tajwid mengatur untuk pembacaannya. Yuk sama-sama kita belajar. Seperti biasa, awali pertemuan kita dengan berdoa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarillahi lahumul Fatihah. Syukran ala ihtimamikum. Baik, berikutnya kita akan membahas topik yang ketiga, yang keempat dari episode kita yang kali ini. Ini adalah episode yang keempat, melanjutkan pelajaran yang kemarin telah kita laksanakan. Di yang pertama kita membahas mengenal huruf-huruf hijaiyah. Lalu di yang kedua kita menuliskan huruf-huruf hijaiyah. Lalu di yang ketiga di episode yang sebelumnya kita membahas tentang tanda-tanda dalam huruf hijaiyah. Kali ini kita akan membahas yang lebih dalam lagi berkaitan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa sih? Mad itu apa sih? Yuk kita sama-sama membahas ya. Mad secara bahasa artinya panjang, membuat huruf yang dibaca menjadi lebih panjang. Mad itu ada dua, ada mad tabi'i, ada mad far'i. Mad tabi'i adalah salah satu dari bentuk mad yang membuat dari huruf-huruf hijaiyah ini menjadi panjang. Kita bahas terlebih dahulu pengertian dari mad tabi'i. Apa sih yang dimaksud dengan mad tabi'i? Sebelumnya kita ulas kembali mad itu apa. Secara bahasa, mad artinya adalah memanjangkan. Sekali lagi, mad artinya memanjangkan. Menurut istilah, mad adalah membaca atau dengan cara memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Sedangkan tobi'i dalam bahasa Arab artinya adalah asli atau alami, tobi'i. Jadi mad tobi'i sama artinya dengan mad asli.
Oh, berarti ada mad pas, ada mad palsu dong. Nah, di dalam bahasa Arab menyebutkannya adalah mad asli dan mad turunannya atau mad cabangnya. Maka nanti kita akan mengenal mad far'i, mad cabangnya dari bentuk-bentuk mad tersebut. Sekarang yang akan kita bahas hari ini adalah mad tabi'i. Mad tabi'i adalah mad yang tidak disebabkan hamzah atau sukun. Contoh berikut. Kita akan melihat pembahasan berikutnya dari mad tabi'i. Tadi mad tabi'i itu dipengaruhi oleh huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad tabi'i ada 3. 1. Alif. 2. Waw sukun. 3. Ya sukun. Sekali lagi. 1. Alif. 2. Waw sukun. 3. Ya sukun. Loh, kok beda sih disebutnya? Ada alifnya nggak pakai sukun? Nah, di dalam pembacaan huruf mad, alif tidak perlu disertai dengan sukun karena alif adalah huruf pertama dari huruf hijaiyah tersebut. Ingat, di awal pembelajaran kita mengenal ada 29 huruf yang mana alif dan hamzah berbeda. Nah, alif disinilah yang berfungsi sebagai huruf mad tabi'i. Jadi ada 3, alif, waw sukun, dan ya sukun. Jadi kalau wawnya tidak dengan sukun atau ya-nya tidak dengan sukun, tidak termasuk ke dalam huruf mad. Alif apabila jatuh dan terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Jadi singkatnya alif pasangannya sama fathah. Berikutnya waw sukun, dia berpasangan dengan harakat dhammah. Lalu yang ketiga ya sukun, dia berpasangan dengan harakat kasroh. Apabila tidak dengannya, maka kemungkinannya tidak jadi mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu baru ada ketika alif dia bertemu dengan harokat fathah huruf sebelumnya. Lalu waw sukun dengan harokat dhammah di huruf sebelumnya. Lalu ya sukun, dia berpasangan dengan kasroh. Berikutnya, cara membaca mad tabi'i itu seperti apa? Dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Tek, tek, atau tek, tek. Nah, 2 ketukan ini disebut dengan mad tabi'i. Oleh karena itu, apabila ada alif jatuh setelah huruf yang berharokat fathah atau waw sukun setelah huruf yang berharokat dhammah atau ya sukun setelah huruf yang berharokat kasroh, maka harus dibaca 2 harokat. Contoh seperti pada kutipan penggalan ayat dari surat Al-Lahab. Yuk kita lihat pada lafaz jidiha. Lihat sekali lagi, jidiha yang diberi tanda hijau dibaca jidiha, huruf jim berharokat kasroh. Setelahnya dia bertemu dengan huruf ya sukun, maka itu yang disebut dengan mad tabi'i. Lalu ada huruf ha, dia bertemu dengan alif di depannya. Nah, alif di sini berfungsi untuk menjadikan huruf ha-nya menjadi mad tabi'i karena dia berharokat fathah. Baik, berikutnya pada lafaz jidiha yang termasuk huruf mad asli adalah ya sukun dan alif. Huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mad tabi'i harus dibaca panjang 2 harokat, sedangkan huruf yang tidak bertemu mad tabi'i, tidak bertemu dengan huruf mad, dia tidak dibaca panjang atau 1 ketukan. Maka hati-hati pada saat pembacaannya. Jidiha, di-nya jangan dibaca panjang. Jidiha seperti itu salah atau keliru. Artinya yang dibaca panjang adalah ji. Kenapa dia dibaca panjang? Karena bertemu dengan ya sukun. Sedangkan di-nya dia tidak bertemu dengan ya sukun. Maka dibacanya tetap pendek. Hati-hati saat membacanya. Baik, berikutnya kita lihat lagi contoh bacaan mad tabi'i. Perhatikan yang diberi garis bawah. Nomor 1, bi ashabi. Bi ashabi. Lihat, alifnya jatuh setelah huruf H yang berharokat fathah. Nomor 2, watawasaw. Watawasaw. Huruf wawu yang berharokat fathah, dia menjadi panjang tersebab ada alif di depannya. Berikutnya, at-takatsur. At-takatsur. Kafnya menjadi panjang karena ada alif. Tetapi huruf ta, dan ro-nya tidak panjang. Maka kita tidak boleh membacanya at-takasuru. Kebalik. Yang dibaca panjang harusnya adalah huruf kafnya, bukan ta-nya. Berikutnya, nomor 4, maliki. Nah, itu tadi yang di awal video kita pada hari ini kita bahas bersama. Maliki. Ma artinya dia dibaca lebih panjang huruf ma-nya. Maliki.
tersebab ada alif huruf mad di depannya. Lalu as-sirata, as-sirata. Berikutnya huruf mad tabi'i yang bertemu dengan wawu, jadi wawu sukun. Yulad, yulad, yu-nya yang dibaca panjang sedangkan la-nya tidak dibaca panjang. Yadkhuluna, yadkhuluna. Lalu berikutnya ta'buduna, ta'buduna. Perhatikan, ba-nya tidak panjang, ta-nya juga tidak panjang. Berikut nun-nya yang di akhir tidak panjang. Yang panjang adalah dal-nya, ta'buduna. Berikutnya ma'kuli, ma'kuli. Lalu al-muqadatu, al-muqadatu. Perhatikan, seringkali kita salah mengucapkannya seolah-olah di atas huruf wawunya ada hamzah. Seringnya kita membacanya al-muqadah. Salah. Bahwasanya huruf wawu yang ada di situ adalah bentuk panjang untuk memanjangkan huruf mim. Muqadatu, muqadatu, muqadatu. Berikutnya mad tabi'i yang panjang dikarenakan bertemu dengan huruf ya sukun. Ya sukun membuat panjang huruf yang berharokat kasroh sebelumnya. Contoh nomor 1, abi, abi. Lalu berikutnya al-mustaqima, al-mustaqima. Berikutnya dinukum. Jadi di-nya yang panjang, nu-nya tidak panjang. Dinukum, tidak dibaca dinukum. Oh, salah sekali seperti itu. Berikutnya nomor 4, alladzina. Jadi jangan sampai dibaca alladzina. Nah, ingat sekali lagi bahwa mad tabi'i ini membuat huruf menjadi panjang. Berikutnya tarmihim, tarmihim. Baik, itu tadi pertemuan kita pada pembelajaran kita di episode yang keempat kali ini. Sekali lagi, yuk sama-sama berlatih di rumah. Mungkin masih banyak di antara kita yang sudah menganggap dirinya sudah lancar membaca Al-Quran. Padahal seringkali sedikit keseleo saat membaca yang huruf-huruf mad. Bagaimana cara dia membacanya, memanjangkannya, mana huruf yang dibaca panjang, dan mana huruf yang dibaca pendek. Sekali lagi, mana huruf-huruf yang dibaca panjang, mana huruf-huruf yang dibaca pendek. Memangnya seperti apa kebutuhannya? Pentingnya huruf yang dibaca panjang dan dibaca pendek agar kita terhindar dari kesalahan pada saat membacanya. Contoh sederhana pada saat kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ba-nya tidak boleh panjang. Begitupun lafaz-lafaz yang lainnya yang akan merubah maknanya apabila kita keliru pada saat pembacaannya. Mana yang panjang dan mana yang pendek. Itu saja pada pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.